sebagai pengamat dan Ibu Nur Kamila sebagai coach, dan untuk Ibu Uci sebagai coach. Untuk Ibu Nur Kamila, Ya, Pak. tentang percakapan kucing ini jangan lupa ya Bu ya, tentang kompetensi inti yang akan disampaikan, kompetensi inti yang akan dikembangkan. Jangan lupa kompetensi intinya kan ada prinsip untuk kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Ya, Pak. kepada kucing. Oke, siap. Oke, untuk percakapan kucing ini, mari kita mulai saja ya Bu ya. Siap. Silakan Ibu Nur Kamila. Terima kasih Pak Dedi. Hai Bu Uci. Hai Bu Nur. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu Nur. Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah sehat juga. Gimana nih? Tadi malam kok Bu Uci tiba-tiba nelfon saya sampai kaget tuh. Ada apa ini? Iya Bu, saya kan apa ya, kayak ada masalah gitu, bukan kayak sih, memang iya ya. Ada masalah tuh di sekolah ya, biasa tentang anak-anak, masalah murid di kelas seperti itu tuh. Jadi anak itu kan sehari-harinya tuh Bu, di kelas saya tuh ada aja yang menangis. Salah satu anak tuh setiap harinya pasti ada yang menangis. Ya karena ulah salah satu temannya yang tangannya jahil, yang sering ngejek-ngejek temannya juga, kayak memanggil nama orang tuanya gitu. Tapi kan namanya juga anak SD ya, dipanggil nama orang tuanya aja nangis, bentar-bentar nangis, kayak gitu tuh Bu masalahnya. Jadi kalau yang saya tangkap ya permasalahan Bu Uci itu adalah ada satu siswa yang dia mudah sekali menangis, baik itu karena diganggu temannya, dipanggil nama orang tuanya, begitu ya Bu Uci Ya ya. seperti itu. Tujuan Bu Uci sendiri ketemu saya gimana itu Bu Uci? Ya tadi saya kan ingin berbagi cerita kepada Ibu tuh tentang bagaimana sih ya cara menangani anak yang seperti itu tuh, supaya kelas saya tuh terlihat nyaman dan anaknya tuh nggak cengeng gitu, nggak sering menangis. Oke, harapan Bu Uci berarti Bu Uci berharap nanti kelasnya Bu Uci itu menjadi kelas yang nyaman, tidak mudah, tidak ada yang nangis gitu Bu Uci ya. Terus anak-anak juga rukun, Oke, anak-anak saling tolong-menolong. Itu gambaran kelas impiannya Bu Uci. Iya. Oke. Kalau boleh dinilai Bu Uci dari skala 1 sampai 10 nih, menurut Bu Uci sekarang ini, saat ini kelasnya Bu Uci itu ada di level berapa Bu Uci? Saat ini sepertinya berada di level 5, Ada di level 5. karena masih banyak anak-anak yang nangis setiap harinya tuh. Ya banyak sih enggak, ya paling 1-2 anak, tapi setiap hari tuh ada, selalu ada yang menangis. Baik, level 5. Nah, setelah ketemu ini Bu Uci, harapannya ya mungkin untuk beberapa hari ke depan atau beberapa waktu yang akan datang, harapan Bu Uci sampai di level berapa nih nanti? Ya saya sih berharap enggak, meski level 10 ya paling tidak level 8 lah ya, itu mungkin sudah cukup ya. Oke, berharap nanti ada perubahan Ada sampai perubahan level sampai 8 level saja 8, dulu. iya. Kalau begitu, menurut Bu Uci sendiri nih, Bu Uci punya solusi nggak nih terhadap keadaan seperti ini? Mungkin Bu Uci punya harapan atau keinginan akan melakukan apa nih terhadap keadaan seperti ini? Ya yang ingin saya lakukan sekali tuh Bu ya. Ya pertama yaitu memanggil anak yang tangannya jahil itu, Oke. yang suka ngejek itu, ya menasehatinya, berbicara dari hati ke hati, seperti itu. Saya tuh ingin seperti itu. Yang pertama, Bu Uci akan memanggil anak, lalu berbicara heart to heart ya, dengan hati anak tersebut. Oke. Ada nggak solusi lain menurut Bu Uci? Sepertinya apa ya? Oh itu, mengulas balik keyakinan kelas yang telah disepakati. Kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Salah satunya itu tentang hidup rukun. Jadi yang kedua, solusi kedua mungkin Bu Uci akan mengingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat Bu Uci. Iya. Ada lagi nggak? Apa ya? Mungkin menerapkan segitiga restitusi. Oke. Yang ketiga, menerapkan segitiga restitusi. Baik, yang saya catat, yang pertama Bu Uci punya
solusi yang pertama mendekati anak ya, terutama anak yang rewel tadi ya, dengan yang tadi dengan menasihati dan berbicara dari hati ke hati. Yang kedua, Bu Uci akan berusaha mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Dan yang ketiganya akan menerapkan segitiga restitusi. Oke. Nah, menurut Bu Uci yang bisa diprioritaskan awal apa ya? Prioritas awal mungkin dari hati ke hati. Oh, akan mengajak anak berbicara dari hati ke hati. Anak tersebut nanti saya panggil dulu, saya ajak bicara dari hati ke hati. Saya beritahu dia bahwa setiap yang dilakukan itu ya pasti ada dampaknya, dampak positif dan dampak negatif. Oke. Nah, kalau menurut Bu Uci sendiri, kapan ini bisa dilaksanakan? Secepatnya. Secepatnya. Jadi ya sebenarnya sih kalau anak melakukan hal tersebut, maksudnya tuh ya menjahili teman, anak itu langsung saya panggil sebenarnya. Ya saya juga langsung mengadakan percakapan dengannya. Tapi itu kadang-kadang anak udah berjanji tuh ya, iya Bu, nggak akan lagi diulangi, enggak. Esok harinya seperti itu lagi, kayak gitu tuh. Nah, berhubung dengan solusi ini ya, menurut Bu Uci, apakah Bu Uci butuh seseorang, butuh orang lain untuk membantu Bu Uci atau bagaimana? Oh, dukungan. Iya, barangkali butuh dukungan dari seseorang mungkin. Ya tentu Bu ya, karena saya kan bekerja di sekolah kan tidak sendirian. Pasti yang pertama saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, karena beliau kan merupakan penanggung jawab utama di sekolah. Kemudian saya juga akan meminta bantuan kepada guru-guru yang lain. Saya akan berbagi cerita tentang keluh kesah saya menghadapi anak di kelas seperti itu. Ya setidaknya kan ada guru-guru yang membantu, yang berbagi pengalaman, berbagi pikiran seperti itu. Oke, Bu Uci berarti akan menerapkan yang pertama prioritasnya adalah tadi berbicara dari hati ke hati dengan anak, kemudian juga Bu Uci akan meminta dukungan ya, minta bantuan dari guru-guru, dari kepala sekolah. Oke, kayaknya solusinya akhirnya sudah ketemu Bu Uci. Iya kan? Oh iya ya Bu ya. Jadi dari tadi saya ngobrol tuh sudah menemukan solusi ya. Bu Uci sudah Iya. menemukan solusinya sendiri. Oke deh kalau begitu, karena kita juga waktunya terbatas Bu Uci ya. Saya akan ketemu lagi Bu Uci minggu depan ya. Iya. Saya pengen tahu nih perkembangan berikutnya nih setelah seminggu. Apa nih yang sudah ada perubahan tidak di kelas Bu Uci ya? Iya. Bisa jadi lebih dari level 8 seperti harapan Bu Uci ya. Oh iya, syukur-syukur seperti itu. Ini terima kasih loh Bu, udah iya, menyempatkan sama-sama. Terima kasih banyak. Ketemu lagi minggu depan ya. Baik Bu. Oke, terima kasih Bu Uci. Iya. Oke, untuk Ibu Nur Kamila dan Ibu Uci telah melakukan kucing ini, saya akan memberikan umpan baliknya ya Bu ya. Untuk percakapan tentang jalannya diskusi kucing ini sudah berjalan dengan baik Bu. Terus ketika menyambut permasalahan, ketika berusaha untuk menggali tujuan, itu sudah sangat bagus. Nah terus untuk yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi dalam percakapan kucing ini, dalam mengutarakan pertanyaan Bu. Dalam mengutarakan pertanyaan itu seharusnya adanya perbaikan tentang pertanyaan, penyusunan kalimat yang sistematis agar pertanyaan tersebut lebih berbobot. Nah, yang dilakukan oleh Ibu Nur Kamila ini dalam kondisi penuh atau presence itu sudah bagus, akan tetapi lebih bagus untuk lebih fokus lagi dalam konsentrasi dalam memberikan pertanyaan ke kucing. Terus yang dilakukan oleh Ibu Nur Kamila tentang menjadi coach untuk kucing ini
Itu sudah sangat bagus Bu. Udah semuanya menurut saya pribadi itu udah cukup Bu. Terima kasih banyak Pak Didi atas observasinya. Sama-sama Bu. Sekian untuk kegiatan satu ini dari kelompok 2 dan akan melanjutkan kegiatan kedua. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami akan mencoba untuk melakukan dialog coaching. Nanti saya berperan sebagai observer, Ibu Uci sebagai coach, dan Pak Dedi sebagai coachingnya. Bu Uci nanti jangan lupa tiga hal penting ya dalam melakukan coaching, yaitu yang pertama presence. Uci harus terlihat sangat utuh menghadap Pak Dedi kehadirannya, terus kemudian mendengarkan secara aktif, dan nanti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa dimulai sekarang Uci. Baiklah, akan langsung dimulai oleh Uci sebagai coach. Silakan. Hai Pak Dedi, apa kabar? Kabar saya lagi sedikit pusing. Kenapa? Oh ini Bu, tentang pembelajaran olahraga saya di kelas tadi pagi aja. Saya itu udah cuacanya udah lebih panas kan Bu ya. Anak-anak sudah ribut jauh, nggak hal itu. Jadi saat ini Pak Dedi sedang mengalami dilema ya, sedang bingung karena pembelajaran olahraga Bapak. Ada apa tuh dengan pembelajaran olahraganya Bapak? Jadi waktu pagi itu tuh Bu, pembelajaran olahraga yang saya terapkan itu sepertinya anak-anak itu ingin pembelajaran olahraga yang lain tuh Bu. Sedangkan materi hari ini kan adanya kan tentang pembelajaran olahraga bola besar Bu. Karena bola besarnya itu bola voli Bu. Tapi anak-anak itu maunya itu kayaknya jalan-jalan aja gitu. Jadi saya rasa bingung Bu. Yang saya tangkap nih dari pembicaraan Bapak tadi itu saat ini Bapak sedang dilema karena anak-anak Bapak ya di sekolah materi olahraga hari ini tentang bola besar, tapi anak-anak maunya jalan-jalan seperti itu ya. Iya. Nah, menurut Bapak sendiri tuh supaya anak bisa suka dengan olahraganya Bapak tuh ya, apa sih Kak? Kebetulan anak-anak kan pengennya kan jalan-jalan tuh Bu. Itu kan sesuai sama kebutuhan belajar anak sendiri tuh Bu. Kemungkinan kalau menurut saya itu anak-anak kayaknya lebih asik belajar olahraga di luar sekolah kayaknya tuh Bu. Bapak tuh menginginkan anak seperti apa pembelajaran dalam menghadapi pembelajaran yang Bapak sampaikan? Kalau yang saya inginkan itu anak-anak lebih ceria, anak-anak itu lebih aktif dalam olahraga. Sedangkan untuk besok itu ada perlombaan untuk O2SM kecamatannya Bu. Jadi Bapak tuh menginginkan anak yang aktif, anak yang ceria untuk menghadapi perlombaan besok ya. Kalau diukur nih Pak dari skala 1 sampai skala 10, saat ini kondisi yang Bapak rasakan di kelas dalam pembelajaran olahraga itu ada di skala berapa? Kalau menurut saya untuk belajar olahraga sekarang itu adanya di skala 6 Bu. Harapan Bapak berada di mana tuh? Berada di angka berapa? Kalau untuk sekarang kan masih di angka skala 6 tuh Bu ya. Kalau keinginan saya itu olahraga di angka 10 Bu. Biar sukses, biar 100% berhasil. Jadi kalau kondisi saat ini masih berada di angka 6 ya. Bapak berharap bisa mencapai angka 10. Ya, seperti itu. Untuk mencapai angka 10 tersebut, hambatan yang Bapak rasakan itu apa? Yang Bapak hadapi? Hambatannya itu kalau menurut saya tuh lebih
condong ke pembelajaran yang saya inginkan, belum ke pembelajaran anak-anak. Anak-anak sekarang kan pengennya itu misalkan pengen pembelajaran olahraga bola besar. Kira-kira anak itu pada saat pembelajaran olahraga bola besar tersebut, anak-anak lebih aktif, lebih senang tubuh, lebih gembira gitu. Apa yang diinginkan oleh anak-anak itu dapat terpenuhi. Oh, iya. Kira-kira Bapak ada nggak solusinya supaya anak lebih aktif, lebih gembira dalam pembelajaran yang Bapak sampaikan? Nah, ini Bu, kebetulan saya itu sudah belajar tentang materi tentang berdiferensiasi Iya. dan juga kompetensi sosial emosional Bu. Kemungkinan yang akan saya terapkan nanti itu pembelajaran berdiferensiasi ini Bu. Kebetulan sepertinya ini tuh lebih bagus untuk apa namanya untuk pengembangan olahraga dalam kelas saya Bu. Jadi rencananya Bapak ini ke depannya supaya anak lebih aktif dan lebih ceria akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE, begitu Pak? Iya iya. Kira-kira nih ya, untuk menerapkan hal tersebut tuh butuh waktu berapa? Berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan oleh Bapak? Kalau yang saya inginkan itu ini kan yang saya ajar itu kelas 5 tuh Bu. Kelas 5. Nah, kalau olahraga kan biasanya kan bertemu lagi di minggu depan tuh Bu. Iya. Nah, otomatis saya pengennya itu 1 minggu itu pembelajaran berdiferensiasi untuk minggu depan bisa saya terapkan Bu. Berarti minggu depan ya, Iya. Bapak akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE, seperti itu? Ya, Iya. Dalam menerapkan strategi Bapak tersebut, kira-kira Bapak butuh dukungan tidak? sangat Bu. Sekali. Siapa itu yang bisa mendukung Bapak? Yang mendukung saya yang pertama itu kepala sekolah tuh Bu. Kepala sekolah untuk mengizinkan saya untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi dan juga kepala sekolah mengizinkan saya itu mengembangkan metode dan mode pembelajaran olahraga yang terbaru. Nah, untuk rekan sejawat dan guru kelas juga berdukungan sih Bu. Jadi yang saya tangkap nih, dalam penerapan tersebut Bapak itu membutuhkan dukungan dari kepala sekolah dan juga rekan sejawat ya, supaya penerapannya berhasil, seperti itu ya Pak ya. Baik Pak, jadi Bapak itu sebenarnya udah punya solusinya ya Pak ya. Kira-kira tuh Pak, komitmen Bapak sendiri apa? Untuk komitmen ke depannya itu saya akan lebih membuat anak-anak itu aktif dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, dan saya itu pengennya itu mengetahui sosial dan emosional anak melalui pembelajaran KSE ini. Seperti kayak apa namanya, nanti saya itu nanti tiap pembelajarannya itu membutuhkan media pembelajaran seperti kayak menempelkan emoji atau emoticon di dalam kelas. Nanti saya itu bakalan tahu anak-anak itu posisinya lagi gembira atau lagi sedih atau lagi marah gitu. Seperti itu ya Pak ya. Jadi Bapak nanti komitmennya akan menerapkan KSE dalam pembelajaran, seperti itu. Baik Pak, ini sepertinya Bapak tuh sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi sendiri. Iya tahu. Oh iya iya Bu ya. Tanpa disadari Bapak tuh sudah mengatakan atau mengeluarkan solusinya sendiri. Jadi gimana? Ke depan kita akan bertemu lagi kah? Kemungkinan untuk sekarang saya lebih fresh nih Bu. Nanti kalau misalkan ada kenal lagi saya pasti bakalan kayak gini. Oh baik. Baik kalau begitu Pak Dedi, terima kasih ya karena sudah bisa bertemu dengan saya. Maksudnya tuh sudah rela berbagi dengan saya. Seharusnya saya yang minta maaf nih Bu, karena sudah membuat pikiran saya lebih plong, lebih gembira lagi, lebih semangat lagi nih untuk belajar. Terima kasih ya Bu ya. Iya sama-sama. Terima kasih juga. Baik, Bu Uci dan Pak Dedi, ini hasil refleksi saya ya, hasil observasi saya selama kegiatan tadi coaching yang
saya lihat sih sudah bagus semua. Dari coach sendiri ya, desain sudah terlihat bagus, mendengarkan dengan aktif juga sudah terlihat jelas, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot juga sudah bagus. Jadi mungkin tidak perlu saya kasih tambahan lagi. Saya lihat semuanya sudah sesuai dengan alur tirta yang kita sudah pelajari. Jadi itu saja Pak Dedi dan Bu Uci, selamat mempraktekannya nanti di sekolah. Itu saja. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan kegiatan kucing. Yang pada kesempatan kali ini saya Uci Sunari berperan sebagai pengamat dan Pak Dedi berperan sebagai coach. Kemudian ada Ibu Nur Kamila berperan sebagai kucing. Baik Pak Dedi, nanti sebelum melakukan kegiatan kucing, Bapak jangan lupa terhadap 3 kompetensi inti dari kucing sendiri ya. Yang pertama ada mendengar aktif, kehadiran secara penuh, kemudian juga terakhir yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Siap. Pak, bisa dimulai sekarang? Siap. Silakan Pak. Halo Ibu Nur Kamila, apa kabar nih? Halo Pak Dedi, alhamdulillah baik, agak baik sebenarnya. Tadi waktu kemarin kita bertemu di kantin sekolah, katanya Ibu mau menceritakan atau permasalahan yang Ibu mau selesaikan sama saya. Pak Dedi nggak sibuk nih? Oh, kebetulan saya lagi nyelayan siswa nih Bu. Kebetulan tidak mengganggu Pak ya? Ya. Jadi mau curhat Pak. Iya. Jadi Ibu kesini itu mau curhat. Iya. Mau curhat tentang masalah apa Bu? Sama siswa saja di kelas Pak Dedi. Jadi ya itu beberapa siswa saya tuh kalau diberi tugas mereka nggak mengumpulkan tugas. Gimana ya Pak Dedi? Oh, jadi tentang permasalahan di kelas ya Bu ya, tentang siswa ini tidak mengumpulkan tugas ya Bu ya. Menurut Ibu sendiri, kriteria yang Ibu idealkan dalam pembelajaran di kelas itu seperti apa ya Bu? Kalau saya sih kan pengennya gitu pada dia, kalau anak-anak diberi tugas ya mereka mengerjakan gitu. Kalau ada PR ya dikerjakan gitu pada di pengen saya. Jadi kalau misalkan ada tugas otomatis siswa itu harus mengerjakan dulu ya. Nah, menurut Ibu, kalau misalkan diukur dari skala 1 sampai dengan 10, untuk situasi yang sekarang Ibu alami itu di posisi berapa ya? Agak berat nih Pak, kayaknya baru level 4 gitu Pak. Anak-anak tuh, karena ya lumayan banyak yang nggak ngerjakan gitu Pak. Di level 4 otomatis banyak permasalahan yang terjadi di dalam kelas ya Bu ya? Iya. Jadi Ibu Nur Kamila sendiri skala untuk kedepannya itu pengennya Ibu Nur Kamila di angka berapa ya? Ya pengennya paling enggak di 7 gitu Pak. 7 lah gitu. 80% siswa mau mengerjakan tugasnya. Kalau 100% barangkali berat dulu gitu Pak. Yang Ibu rasakan selama ini hambatan untuk mencapai ideal dalam pelajaran di kelas itu apa ya? Itu dia ya kalau saya amati saya juga jadi berkaca sendiri gitu apa tugas yang saya berikan ini terlalu berat nah, sehingga mereka tidak mampu mengerjakan sendiri mungkin begitu ya atau mungkin juga tidak sesuai minatnya mungkin ya Pak. Jadi untuk solusi ke depan itu seperti apa? Berarti kalau masalahnya seperti yang saya sebutkan tadi ya mungkin dengan cara memberi tugasnya itu sesuai dengan minat mereka ya Pak. Kalau misalnya tugasnya anaknya senang bikin video ya berarti tugasnya bentuk video. Kalau anaknya senang bercerita ya biarkan mereka bikin vlog atau bikin rekaman voice note yang seperti itu ya Pak. Kalau yang senang nulis suruh nulis bisa gitu ya Pak. Berarti itu tuh sudah ada rencana ke depannya Bu ya?
Nah, Iya, iya, rencananya berarti bisa begitu ya Pak? rencana ibu kan itu kan sudah bagus ibu. Tapi untuk rencana untuk mencapai idealnya itu seperti apa kalau menurut ibu? Berarti saya akan mulai memperbaiki ya Pak ya tugas-tugas yang saya berikan ke anak itu, atau saya dengan diagnostik awal dulu ya Pak ya, jadi memberikan apa penilaian diagnostik untuk mengetahui mereka itu sebenarnya minatnya di apa, lalu saya sesuaikan tugasnya sesuai dengan minat mereka. Mungkin itu ya. Untuk strategi menerapkan minat untuk siswa itu yang akan diterapkan untuk kedepannya untuk di kelasnya ibu sendiri, strateginya seperti apa? Berarti saya akan buat mungkin yang lebih mudah Google Form ya Pak. Bikin Google Form lalu saya sebarkan ke anak-anak untuk mengisi supaya mereka akan mengisi sendiri gitu. Mereka minatnya tuh ke apa sehingga nanti bisa sesuaikan tugasnya dengan minatnya tersebut. Itu tuh butuh jangka waktu berapa lama? Mungkin ya untuk sampai saya butuh waktu sekitar 2 minggu Pak, mungkin Google Form ya sekitar 3 hari lah barangkali ya untuk mereka mengisi, kemudian saya menyusun rencana pembelajaran, rencana tugasnya seperti apa, baru perbaikannya itu mungkin akan terlihat setelah 2 minggu ke depan mungkin Pak. Itu butuh waktu 2 minggu ya Bu ya? Iya, sekitar. Kalau misalkan ada gangguan, bagaimana ibu untuk mengatasi itu? Mungkin saya akan, misalnya ada anak yang masih tetap ya tidak mau mengerjakan tugasnya, mungkin saya akan panggil siswa tersebut untuk ngobrol ya gitu, sebenarnya masalahnya apa, di mana gitu. Lalu mungkin saya juga bisa panggil orang tuanya, ngobrol dengan orang tuanya sebenarnya permasalahan di rumahnya seperti apa. Atau saya juga bisa minta bantuan guru lain ya Pak, guru mungkin guru sebelumnya barangkali beliau lebih tahu sifat anak tersebut itu Pak mungkin. Rencana tersebut menurut ibu komitmen yang akan diterapkan ke depannya itu seperti apa? Berarti ya tadi ya, jadi membuat pembelajaran yang lebih sesuai dengan minat bakat anak, kemudian juga ya harus lebih dekat ke anak ya Pak. Kita harus tahu maksudnya anak itu kalau misalnya mengalami kesulitan, di mana kesulitannya, kita harus ajak ngobrol sehingga bisa meminimalisir kemungkinan untuk tidak menyelesaikan tugasnya. Itu ibu sudah ada rencana, itu sudah ada solusinya, sudah ada komitmennya. Itu sebetulnya ibu sudah menyelesaikan sendiri tuh Bu masalahnya gitu. Oh iya iya. Iya. Oh iya ya, dengan bercerita Pak ya. Saya bercerita dengan Pak Dedi, akhirnya saya menemukan solusi yang bisa saya laksanakan di kelas saya Pak. Terima kasih banyak Pak Dedi. Sama-sama Bu. Nah setelah kita ngobrol kayak gini, ada pertemuan lagi nggak Bu? Kira-kira? Mungkin itu tadi Pak ya, saya butuh 2 minggu untuk mempraktekannya dulu di kelas, lalu saya akan nanti ke Pak Dedi lagi, nggak apa-apa ya, saya akan cerita hasilnya seperti apa nih gitu, ada perubahan apa gitu di kelas saya. Terima kasih banyak Pak Dedi sudah bantu saya. Sama-sama. Terima kasih Oke. Pak. Baiklah, baru saja kegiatan kucing diselesaikan oleh Pak Dedi dan Ibu Nur Kamila. Dari hasil pengamatan saya, secara keseluruhan semuanya udah bagus. Dalam kompetensi inti kucing sendiri semuanya sudah tersampaikan ya. Kehadiran penuh sudah dilakukan oleh Pak Dedi, kemudian juga mendengar secara aktif. Terus Pak Dedi juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Akan tetapi kekurangannya ini hanya kurang terlihat luas Pak. Jadi terlihat Bapak masih kaku gitu ya, sedikit kaku. Udah semuanya sudah bagus. Pak Dedi, Bu Kamila semuanya sudah bagus. Terima kasih Bu. Baiklah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam